Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MJRT Racing Tunit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan ber up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, banyak kasus yang terjadi CVT motor matic bergetar. Nah, banyak yang masuk ke kolom komentar saya, apa penyebab dari motor matic CVT-nya bergetar. Biasanya kalau misalkan kawan-kawan mengendarai sepeda motor matic, mau sepeda motor matic apapun, biasanya kalau kaki kita simpan di sini, kita lagi riding, biasanya ke kaki suka terasa ada getaran. Biasanya getarannya kencang kendor, bisa dibilang suaranya kencang kendor, jadi biasanya nah kayak gitu. Nah, itu yang akan terjadi dan penyebabnya ada beberapa penyebab. Sekarang saya lagi bongkar CVT ini. Ini bongkar CVT motor matic Scoopy. Jadi saya contohkan dari motor ini dengan motor ini juga dengan kendala yang sama. Jadi ada getar. Kita cari penyebab, dan biasanya penyebabnya ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan getarnya bagian CVT. Jadi kita bongkar dulu dan nanti kita cari penyebab yang terjadi kenapa motor matic itu bisa bergetar. Kita bongkar dulu sekarang. Kawan-kawan, sekarang posisinya sudah terbongkar nih. Nah, jadi sekarang kita akan mencari penyebab dari bergetarnya CVT. Yang pertama kita kondisikan atau kita cek kondisi dari roller. Nah, biasanya di roller ini, biasanya kalau misalkan roller ini peang, biasanya itu juga berakibat getar kawan-kawan. Yang pertama roller ya, kita cek. Nah, ini rollernya. Ini rollernya bisa dibilang yang ini masih bagus, tapi kita lihat yang lain. Nah, ini dia penyebabnya nih. Nah, ini penyebab dari getarnya bagian CVT nih. Ini harus diganti nih. Ini harus diganti dengan yang baru agar tidak getar. Kalau yang lain, kelihatannya kalau yang lainnya masih bagus. Nah, itu biasanya penyebabnya dari ini ya. Yang pertama dari roller. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita lihat bagian sini. Nah, kalau ini biasanya kendalanya kalau misalkan longgar, bagian klip ini nggak getar, tapi biasanya klotok, ini bunyi klotok ini. Ini ya, kita cek lagi sekalian. Ini masih bagus nih. Nah, kemudian kita ke yang lain. Biasanya kalau misalkan bagian rollernya masih bagus, atau barusan itu kena ya, ada dua roller yang harus kita ganti ya. Biasanya nih kalau misalkan motor kalian rollernya masih bagus, dalam artian kalau misalkan roller atau motor kalian rollernya masih bagus tapi masih getar gitu ya, kita cari penyebab yang lain. Nah, biasanya di sini kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, ini bagian bearing ini biasanya kalau misalkan posisinya sudah longgar ke sini kan. Nah, bearing itu tempat masuknya as ini. Kalau misalkan as ini sudah longgar berada di bearing ini, itu akan getar. Nah, ini tapi kondisi masih bagus kalau yang ini. Itu penyebabnya biasanya di situ. Kemudian selanjutnya kita lihat bagian ini, fan belt. Nah, bagian fan belt harus
Kita cek kondisinya kawan-kawan. Kalau kondisi penbelnya sudah retak-retak, itu berarti harus ganti. Kemudian kawan-kawan bisa cek juga kalau misalkan motornya lagi dihidupkan, kalau penbelnya kelihatan kencang kendor, nah itu juga berakibat getar di motor. Tuh ya. Kemudian nanti yang selanjutnya kita cek di bagian ini. Nah, ini yang paling utama di sini nih, yang penyebabnya mengakibatkan getar tuh di sini. Nanti kita bongkar dulu, kita lihat bagaimana kondisi dari per sentri ini. Biasanya per sentri ini penyebab getar yang paling utama, per sentri yang 3 di sini. Kalau misalkan per sentri yang 3 di sini kendor, kekencangannya udah berkurang, itu penyebab dari bergetarnya bagian CVT yang paling utama tuh di sini. Oke, kita bongkar dulu, nanti kita lihat. Nah, kawan-kawan bagian sini perhatikan. Di sini jangan kering ya. Di sini harus ada stempetnya. Nah, ini stempetnya kelihatan udah encer. Tuh. Ini harus sudah ganti, ini harus dibersihkan, harus diganti dengan stempet yang baru. Tuh. Ini harus dibuka dulu. No. Bersihkan dap. Nah, kemudian bagian sini, per ini yang harus kita cek kondisinya. Dan di sini juga kelihatan. Nah, untuk bagian kopling sentrinya ini sudah agak pendek, udah agak habis. Nanti kita akan akali agar bisa kembali digunakan sebelum kita ganti beli yang baru. Jadi gunakan dulu yang ini, kita ganjil sedikit. Kita buka dulu ya. Nah, per yang 3 ini kawan-kawan, cara mengeceknya gampang saja, dibongkar dulu saja. Nanti kita tekan pakai tangan juga udah kerasa kok. Cara bongkarnya gampang, tinggal congkel saja pakai obeng. Tuh. Oh. Nah, ini dia per sentrinya. Nah, ini per sentri ternyata udah lembek kawan-kawan. Tuh. Di per sentri ini harus sudah diganti. Ini kita buang saja. Kemudian di sini, nah bagian sini, agar supaya nanti bisa terpakai lagi, ini kita akan ganjal sedikit. Nanti di bagian damper, karet damper sini kita tambahin dikit sama pengganjal. Kita bikin pengganjalnya nanti dari selang.
Kita bersihkan dulu sekarang ya. Oke kawan, nah ini dia perangkat CVT yang sudah kita bersihkan. Kemudian akan kita langsung susun ulang dan kita akan sedikit upgrade dari bagian-bagian yang sudah lemah. Yang pertama kita susun dulu bagian kopling sentrinya ya. Ini. Dan di sini kita membutuhkan sedikit grease atau stemped untuk melicinkan bagian dari ini. Jadi kita kasih grease sedikit-sedikit agar licin dan tidak terjadi getaran. Oke, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita pasang bagian kampasnya. Nah, usahakan bagian ini longgar seperti ini ya. Longgar dalam artian tidak oblak. Kalau longgar oblak berarti harus ada yang diganti. Ini kebetulan masih bagus. Nah, kemudian kita pasang bagian damper. Nah, ini dia. Ini karet damper untuk menahan getaran ini. Oke, ini karet dampernya kita pasang. Sini ada 3 karet damper ya. Harus ada 3. Nah, kemudian karena tadi kondisi dari kampas ini sudah agak pendek, jadi karet damper ini akan kita ganjal dan alat untuk mengejalnya saya sudah bikin dari selang kawan-kawan. Nah, ini potongan-potongan selang bensin dan sudah diputus seperti ini. Nah, cara pasangnya gampang seperti ini, kawan-kawan bisa lihat. Nah, taruh di sini ya. Kita buka terus taruh di sini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tekan. Oke. Nah, hasilnya di sini kopling sentrinya kembali nongol. Oke. Ketiga-tiganya kita pasang seperti itu ya. Ganjal dulu, kita pasang. Set. Oke. Satu lagi. Set. Oke. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat. Di sini kopling sentrinya kembali nongol. Itu akan bagus sekali pada performa motor. Kemudian selanjutnya dipasangin pernya. Karena yang tadi sudah jelek, jadi kita ganti dengan per yang baru ya. Nah, kita ganti dengan per yang baru ya. Cara pasangnya gampang. Tekelkan dulu satu persatu. Kemudian kita gunakan tang seperti ini. Tang seperti ini ya, tang buaya ya. Kawan-kawan bisa lihat. Sini ya. Tahan. Jepit ujungnya, tarik. Cep. Oke. Nah, lihat. Tahan dikit. Jepit ujungnya, dorong. Sep. Nah. Tahan. Jepit ujungnya, dorong. Oke. Oke, sudah terpasang. Nah, ini sudah terpasang dengan bagus. Nah, kemudian penutup
kita pasang penutupnya. Nah, ini dia kawan-kawan. Kita pasangin. Kita tekan sedikit. Oke. Kemudian kita pasang klipnya ya. Ini klip ini harus terpasang dengan sempurna, kalau enggak nanti akan lepas. Nah, ini klipnya yang 3 ini nih. Nah, ini klip ini kita pasang ya. Nah, ini sudah beres, bagian sentri sudah beres dengan sempurna. Kita lanjut ke bagian puli. Ini di sini harus dikasih grease juga ya. Nah, kemudian pas bagian lubang, pas bagian lubang klip rollernya juga harus ada grease-nya. Kita pasang dulu. Pasangin satu persatu, kemudian kasih grease. Ini karena tadi yang bekasnya sudah dibersihkan. Oh, oke. Kemudian ditutup dengan penutup corongnya. Nah, ini corong. Oke. Kemudian jangan lupa di bagian bearing kasih grease juga. Nah, oke. Bagian puli sudah beres. Di sini sudah normal. Oke, beres. Tinggal kita pasangin. Kita rangkai untuk pasang. Balik. Kemudian yang terakhir bagian tutup CVT. Bagian bearing ini harus dikasih grease. Oke. Selesai sudah penyelesaian masalah di bagian CVT dengan kendala getar, kawan-kawan. Jadi itulah langkah-langkahnya. Semoga dapat membantu, semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua yang mau menservis motornya sendiri di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.